Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk seluruh siswa-siswa kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hakikat bangsa dan negara. Adalah materi bagian dari pelajaran PPKN yang pada kesempatan yang lalu sudah ditugaskan untuk dirangkum beberapa materi-materi terkait oleh para siswa kalian, dan sekarang penjelasan materi tentang hakikat bangsa dan negara. Yang pertama, hakikat bangsa, bahwa kita masuk dulu ke pengertian bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa adalah orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Nah, berikut pengertian bangsa menurut para ahli. Ternyata para ahli juga mendefinisikan pengertian bangsa ini berbeda-beda. Yang pertama, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki perasaan, sejarah, dan cita-cita. Artinya, walaupun di dalam suatu kelompok manusia terdapat keanekaragaman suku dan budaya, namun mereka memiliki sejarah dan cita-cita yang sama. Itu menurut Ernest Renan. Yang berikutnya ada Bapak Surjono Sukanto, bahwa bangsa adalah unit mandiri. Bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelompok teritorial dengan hak kewarganegaraan yang sama, yang mempunyai karakteristik yang sama, yang membedakan dengan kelompok lain yang sama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu, yang mempunyai budaya yang khas dan bersatu serta tunduk pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi sekali lagi, bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu, yang mempunyai budaya yang khas dan bersatu serta tunduk pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita. Itu pengertian dari bangsa. Yang berikutnya, unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Nah, bangsa secara umum terbentuk antara lain oleh satu, adanya kesatuan sejarah. Persamaan sejarah masa lampau mendorong suatu kelompok manusia tumbuh dan berkembang sebagai satu bangsa. Jadi yang pertama adalah kesatuan sejarah. Yang kedua, kesatuan nasib. Jadi memiliki nasib yang sama dalam proses sejarah kehidupannya. Misalnya seperjuangan untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Jadi unsur yang kedua itu ada kesatuan nasib atau kesamaan nasib lah, gampangannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan budaya. Jadi ada kesatuan kebudayaan. Jadi mereka memiliki ciri khas budaya masing-masing, kemudian menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat, adanya kesatuan wilayah. Dimanapun mereka berada, merasa masih ada ikatan emosional. Jadi merasa tidak terpisahkan dengan tempat tinggal atau tanah airnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adanya kesatuan asas kerohanian. Adanya dasar kejiwaan, adanya ide atau cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian lainnya yang sama satu sama lain. Jadi unsur-unsur terbentuknya bangsa itu ada 5. Yang pertama ada kesatuan sejarah, kesatuan nasib,
kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Nah, yang berikutnya tadi sudah tentang bangsa, ada pengertian dan unsur-unsur yang membentuknya. Sekarang masuk kepada negara. Hakikat negara. Jadi secara umum pengertian negara itu adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sekali lagi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian pengertian negara menurut para ahli. Ada yang pertama adalah MacIver. Jadi menurut MacIver itu negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberikan kekuasaan memaksa. Sekali lagi, negara menurut MacIver adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberikan kekuasaan memaksa. Jadi misalnya negara Indonesia punya pemerintahan Indonesia. Nah, pemerintahan ini diberikan satu kekuasaan yang sifatnya itu memaksa kepada siapapun untuk patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang berikutnya, yang kedua menurut para ahli, yang kedua adalah menurut Miriam Budiharjo. Menurut Miriam Budiharjo, yang pertama, negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Sekali lagi, negara menurut Miriam Budiharjo adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Nah, berdasarkan uraian tadi, negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di suatu wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, berdaulat ini artinya tidak disetir atau tidak tunduk kepada siapapun kecuali konstitusi atau undang-undang. Ini berdaulat, jadi melaksanakan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi tidak diintervensi oleh negara lain atau bangsa lain dan seterusnya. Jadi ini berdiri sendiri atau berdaulat. Yang berikutnya, unsur-unsur yang membentuk suatu negara. Jadi sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, unsur negara yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Berikut uraian mengenai unsur-unsur konstitutif dan deklaratif negara. Yang pertama, unsur konstitutif. Jadi unsur konstitutif merupakan unsur pembentuk negara
yang berasal dari dalam sebagai syarat pembentuk ketatanegaraan suatu negara itu. Unsur konstitutif suatu negara terdiri atas ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi unsurnya itu sekali lagi, secara unsur konstitutif itu ada rakyat, ada wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian kita akan lebih memperdalam lagi. Tadi disebutkan 3 unsur konstitutif, rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi rakyat itu apa? Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Itu rakyat. Sekali lagi, rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara dan taat pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, wilayah. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi setiap negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Jadi tempat tinggalnya satu rakyat ini ada disebut wilayah, ya. Nah, kemudian wilayah itu apa saja, terbagi atau meliputi apa saja? Yang pertama ada wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Juga ada juga wilayah ekstrateritorial. Tuh. Kalau wilayah daratan itu apa? Wilayah daratan adalah wilayah permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Jadi yang di permukaan maupun yang di dalam ini dengan batas-batas tertentu, ini disebut dengan wilayah daratan. Nah, batas wilayah daratan ditentukan oleh perjanjian dengan negara tetangga atau negara yang bersebelahan atau yang berbatasan. Misalnya Indonesia berbatasan dengan Malaysia, kemudian dengan Brunei, dan dengan negara-negara lain. Negara Indonesia ini berbatasannya banyakkan juga batas daratnya sedikit, yang banyak adalah batas laut. Yang berikutnya, wilayah lautan. Wilayah lautan adalah wilayah air yang berupa lautan dan berada dalam batas negara tertentu. Lautan merupakan perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas wilayah negara. Itu wilayah lautan. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Yang di atasnya wilayah darat dan laut dari suatu negara itu menjadi wilayah udara, bagian dari negara tersebut. Nah, kekuasaan wilayah udara diatur dalam Perjanjian Paris 1919 tahun 1919 dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ketentuannya. Yang pertama, negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah udaranya. Misalnya untuk kepentingan radio, untuk kepentingan telekomunikasi, untuk kepentingan penerbangan, dan mungkin satelit. Nah, ini bagian dari eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udara. Yang kedua,
Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah daratan dan lautan teritorial sampai dengan ketinggian tidak terbatas. Nah, ini jadi ada dua. Jadi menurut Perjanjian Paris tahun 1919 tentang kekuasaan wilayah udara, ada dua. Kemudian yang berikutnya tadi sudah ada darat, laut, udara. Yang keempat adalah wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu pada kenyataannya berada di wilayah negara lain. Nah, wilayah ekstrateritorial dapat berupa apa? Satu, kapal yang berlayar dan berbendera suatu negara untuk kepentingan hukum atau kekuasaan suatu negara, baik di laut maupun di laut teritorial negara lain, dianggap floating island atau pulau terapung. Itu. Jadi yang penting misalnya negara kita mempunyai kapal, kemudian kapalnya itu berada di wilayah laut negara lain. Nah, ini masih dibenarkan manakala tujuannya adalah untuk kepentingan hukum atau kekuasaan satu negara. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tempat kedutaan atau perwakilan di luar negara adalah tempat perwakilan suatu negara di negara lain yang memiliki bendera di tempat perwakilan itu. Nah, ini namanya wilayah ekstrateritorial. Kemudian yang ketiga, melanjutkan dari rakyat, wilayah yang ketiga tentang pemerintahan yang berdaulat. Jadi pemerintahan yang berdaulat adalah suatu pemerintah yang mempunyai kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, dengan menjalankan tugas dan wewenang. Kemudian kedaulatan ke dalam berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mengatur kehidupan negaranya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar ini berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mempertahankan negaranya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ini pemerintahan yang berdaulat. Nah, kembali bahwa unsur-unsur konstitutif itu ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat. Rakyat sudah dijelaskan, wilayah juga sudah dipaparkan, ada wilayah darat, laut, udara, dan ekstrateritorial. Kemudian pemerintahan yang berdaulat juga sudah dipaparkan. Itu bagian dari unsur-unsur konstitutif. Nih. Yang berikutnya unsur deklaratif. Unsur deklaratif merupakan unsur pembentuk negara yang berasal dari luar, yaitu pernyataan dari negara-negara berdaulat yang lain bahwa mereka mengakui kedaulatan suatu negara tertentu. Nah, unsur deklaratif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure.
Yang pertama, pengakuan de facto. Apa pengakuan de facto itu? Nah, pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan atau faktual. Fakto, de facto, secara fakta, secara kenyataan. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini de facto, ini nyata secara fakta. Kemudian yang kedua, ada pengakuan de jure, yaitu pengakuan resmi. Pengakuan resmi menurut hukum internasional. Nah, pengakuan secara de jure mempunyai makna penting bagi suatu negara, yaitu diakuinya keberadaan suatu negara ini dapat membuka hubungan bilateral dan multilateral, dapat menempatkan perwakilannya sebagai pengutusan tetap di lembaga-lembaga internasional atau sebagai duta besar. Nah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ini secara de jure, pengakuan resmi menurut hukum internasional. Nah, berikutnya adapun fungsi ya, fungsi pengakuan dari negara lain. Fungsinya apa sih? Nah, satu, tidak mengasingkan suatu negara dari hubungan internasional. Negara yang merdeka yang diakui secara de jure oleh negara lain ini jadi tidak dipandang asing atau tidak disemena-menakan oleh negara lain dalam hubungan internasional. Yang kedua, fungsinya pengakuan de jure ini untuk menjamin kelangsungan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum. Nih, diulangi lagi, untuk menjamin kelangsungan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum. Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan tanda bahwa negara baru itu telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Walaupun tanpa pengakuan negara lain, suatu negara tetap bisa berdiri asalkan memenuhi ketiga unsur pokok. Apa unsur pokoknya? Yaitu tadi ada rakyat yang mendiami wilayah, kemudian ada wilayah negara dengan batas-batasnya, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Ini. Tetapi kalau hanya berdasarkan de facto saja, kemungkinan akan ada kesulitan di dalam hubungan negara itu dengan negara-negara lain dalam kancah hubungan internasional. Ya begitu. Nah, jadi perlu adanya pengakuan de facto dan de jure sebagai unsur deklaratif, unsur mendeklarasikan atau menyatakan diri. Ya, begitu. Yang berikutnya tentang asal mula terjadinya negara. Nih, tiap negara memiliki pengalaman yang berbeda sejak terjadinya negara itu sampai diakui oleh negara lain. Jadi secara de jure atau diakui oleh negara lain. Yang pertama, ada secara faktual. Nah, asal mula terjadinya negara yang pertama secara faktual, ya. Jadi cara ini menggunakan fakta nyata yang diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Nah, terjadinya negara dapat digolongkan dalam beberapa istilah.
Ya, antara lain satu occupati atau pendudukan. Suku atau kelompok tertentu menduduki dan menguasai suatu daerah atau wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai. Tuh, jadi asal mulanya ada kelompok orang, kelompok suku yang menduduki suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak dimiliki dan belum ada yang menguasai. Tahu-tahu orang itu magrok manggon di suatu wilayah. Nah, ini asal mulanya terjadinya negara. Secara faktanya seperti itu. Yang kedua, cesi atau penyerahan. Ya, penyerahan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Ada cesi. Kemudian yang ketiga, asesi atau penaikan. Hal ini terjadi karena terbentuknya suatu wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut, atau yang disebut apa itu? Disebut delta ya. Disebut delta. Nah, wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Yang keempat ada fusi. Fusi itu peleburan. Jadi beberapa negara mengadakan peleburan dan membentuk suatu negara baru. Yang kelima ada proklamasi. Nah, proklamasi hal ini terjadi ketika penduduk pribumi atau penduduk asli suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan berupa perlawanan dan berhasil merebut wilayahnya kembali serta menyatakan kemerdekaannya, seperti disebut dengan proklamasi. Yang keenam, innovation atau pembentukan baru. Nah, munculnya negara baru di atas wilayah negara yang pecah dan lenyap, ini pernah terjadi, ya. Nah, ini kemudian hal ini disebut dengan inovasi atau bahasa Inggrisnya innovation, gitu. Kemudian yang ketujuh ada aneksati atau penguasaan. Jadi suatu negara berdiri di atas suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi yang berarti. Cara mudahnya yang menjajah, menguasai, penguasaan sehingga wilayah tersebut menjadi miliknya. Kayak begitu. Ya, secara fakta terbentuknya asal mula terjadinya negara itu seperti itu. Jadi ada berapa tadi? Oh, lupa ya. Ada 7. Ada 7. Yang pertama itu pendudukan atau occupati. Kemudian yang kedua ada cesi atau penyerahan. Yang ketiga ada asesi, penaikan. Yang keempat ada fusi atau peleburan. Yang kelima ada proklamasi yang bentuknya perlawanan, melawan. Kemudian yang keenam ada innovation atau pembentukan baru atau inovasi. Yang ketujuh aneksati atau penguasaan. Itu secara fakta terbentuknya, asal mula terbentuknya seperti itu. Ya, kemudian ada secara fakta, ada secara teoritis. Nah, secara teoritis bagaimana terbentuknya suatu negara? Ya, satu ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan, yaitu teori ini mengatakan negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Jadi semacam takdir, kemudian muncul menjadi satu negara. Kemudian
Yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Nah, teori ini mengatakan negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu-individu yang disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Kalau kita biasanya mengatakan kontrak belajar, nah ini kontrak sosial. Nah, perjanjian antara masyarakat ini akan melahirkan negara. Kemudian yang ketiga, ada teori kekuasaan. Nah, teori kekuasaan ini mengatakan negara ada atau terbentuk karena faktor kekuasaan atau faktor kekuatan. Jadi negara yang kuat nanti bisa menjajah negara lain atau menjajah wilayah lain. Atau ada negara yang kuat kemudian dijajah oleh negara lain atau bangsa lain, kemudian dia bisa mempertahankannya. Ini sehingga orang lain ini tidak dapat memaksakan kehendaknya. Itu menurut teori kekuasaan. Kemudian yang keempat, teori hukum alam. Nah, teori ini mengatakan terbentuknya negara karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Jadi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri, sehingga memerlukan kerjasama dengan manusia lain. Nah, dalam kerjasama itu muncul kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi besar dan terbentuklah negara. Itu jadi ada 4 teori asal mula terbentuknya negara. Jadi yang pertama, menurut teori ketuhanan, itu artinya semacam bahwa negara itu terbentuk ya karena sudah takdir. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, yang di situ adanya kesepakatan antara individu-individu yang berkumpul di situ kemudian membentuk negara. Yang ketiga, menurut teori kekuasaan, bahwa orang-orang yang di situ terkumpul adalah orang-orang yang kuat, orang yang punya kekuasaan, kemudian bisa mempertahankan wilayahnya dari kekuasaan bangsa lain atau serangan bangsa lain, sehingga dia tetap bisa bertahan dan membentuk negara. Kemudian menurut yang keempat, menurut teori hukum alam. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian, sehingga mereka harus bekerja sama. Nah, dari bekerja sama itu kemudian muncul kelompok masyarakat yang semakin banyak, semakin berkembang dan membentuk satu negara. Itu secara teori. Teorinya seperti itu, membentuk suatu negara. Jadi kembali lagi, asal mula terjadinya negara itu ada secara fakta dan secara teoritis. Secara fakta tadi ada 7 macam, secara teori ada 4 macam. Nah, yang berikutnya, bentuk-bentuk kenegaraan. Nah, adapun bentuk kenegaraan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama ada yang disebut koloni, yakni suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Nah, koloni atau negara jajahan sebenarnya merupakan suatu bentuk kenegaraan yang dalam hubungannya dengan negara lain hanya berupa suatu daerah yang memberikan keuntungan kepada negara penjajah. Contoh dulu, sebelum terbentuknya negara Indonesia, kita menjadi satu wilayah yang dijajah oleh Belanda. Nah, wilayah-wilayah itu disebut koloni. Nah, kemudian negara-negara penjajah ini hanya memanfaatkan keuntungan hasil dari bumi, air, dan alam wilayah jajahannya itu. Itu koloni. Nah, yang berikutnya yang kedua, truste.
atau perwakilan, yakni wilayah jajahan negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB, serta negara yang menang perang Dunia II tentunya. Yang kedua ini tidak jauh beda dengan yang koloni ini. Ini tetap negara-negara wilayahnya adalah wilayah jajahan negara yang kalah perang. Misalnya dulu ya banyak-banyak negara lah, dari blok timur dan blok barat kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, mandat. Jadi mandat ini suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian yang keempat, protektorat. Protektorat yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Ini jadi negara tapi di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Kemudian ada dominion. Ini merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Jadi negara dominion ini adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta raja atau ratu Inggris ini sebagai rajanya atau ratunya, seperti itu. Nah, yang keenam ada uni. Nah, bentuk kenegaraan uni. Nah, kita sering bilang Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Uni Soviet dan lain-lain. Nah, uni ini yaitu gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Nah, kemudian uni ini dibedakan lagi. Ada uni personil, ada uni politik, dan juga ada uni real. Nah, uni personil, uni politik, dan uni real ini secara umum. Uni personil berarti gabungan dari negaranya. Uni politik ini gabungan dari kebijaksanaannya atau peraturan-peraturannya, dan uni real ini adalah gabungan dari hal-hal yang disepakati secara bersama-sama dalam pelaksanaannya, ini sama-sama melaksanakan, seperti itu. Jadi antara lain itu penjelasan tentang bentuk-bentuk kenegaraan. Diulang lagi, jadi bentuk-bentuk kenegaraan itu atau gabungan negara ada 6. Yang pertama ada yang disebut koloni, ada yang disebut truste atau perwakilan, ada mandat juga, ada protektorat, ada dominion. Yang keenam ada uni. Ini ya. Baik, itu kita ulas kembali bahwa dari awal yang sudah dijelaskan kurang lebih hampir 40 menit ini, kita ulas kembali bahwa pengertian hakikat bangsa dan negara, pengertiannya itu ada menurut para ahli Ernest Renan, Surjono Sukanto, dan kemudian ada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang berikutnya ada hakikat negara.
Nah, pengertian negara itu apa sudah tadi menurut para ahli sudah ada Mark Ever dan Miriam Budiarjo. Kemudian unsur-unsur terbentuknya negara itu apa saja tadi ada dua unsur, ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ya, unsur konstitutif isinya apa saja? Ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat itu apa, wilayah terbagi menjadi berapa, itu sudah dijelaskan tadi. Dan pemerintahan yang berdaulat itu yang bagaimana, itu juga sudah disampaikan. Nah, unsur deklaratif ada isinya apa saja, ada de facto dan de jure. De facto itu apa, de jure itu apa, sudah dijelaskan. Kemudian yang bahasan berikutnya adalah asal mula terjadinya negara. Nah, asal mula terjadinya negara itu secara faktual atau secara fakta dan secara teoritis. Nah, bahasan secara faktual itu ada 7 tadi. Ya, ada pendudukan, penyerahan, penaikan, peleburan, pembentukan baru, proklamasi, dan seterusnya. Kemudian secara teoritis itu terbentuk negara secara teori itu ada 4 macam. Ada teori ketuhanan, perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, ada teori kekuasaan, ada teori hukum alam. Kemudian yang keempat ada bentuk-bentuk kenegaraan. Nah, bentuk kenegaraan atau gabungan negara tadi ada berapa? 6 ya, ada koloni, ada trust, ada mandat, ada protektorat, ada dominion dan uni. Nah, antara lain itu ya untuk materi penjelasan materi tentang hakikat bangsa dan negara. Mungkin para siswa sudah merangkum, sudah mengumpulkan materi-materi, tinggal nanti dicocokkan apakah semua yang para siswa rangkum yang sudah dicari-cari di dalam internet sudah sama atau belum. Nah, kalau sudah sama dan bagus ya silakan nanti ini untuk sebagai bahan ulangan harian. Bagi yang belum silakan dilengkapi untuk materi-materi sebagaimana penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kiranya itu penjelasan pendukung dari materi-materi pembelajaran tentang hakikat bangsa negara yang sudah para siswa rangkum sebelumnya melalui pembelajaran daring mandiri. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya dan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan nanti sebagai bahan belajar dan bahan ulangan harian. Soal-soal nanti akan diambilkan dari penjelasan-penjelasan sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, barangkali ada bagusnya ketika penjelasan ini dicatat ulang atau di-download untuk sebagai bahan didengar ulang secara berulang-ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Waktu hampir 45 menit. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.